Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarkanlah hukum Tuhan di minggu kita pada hari ini yang diambil dari kitab Amsal 3 ayat 5 demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Epistel di minggu kita hari ini yang diambil dari kitab Kejadian pasal 45 dimulai dari ayat 3 sampai ayat 16. Kita baca secara bergantian. Kitab Kejadian pasal 45 ayat 3 sampai 16. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Dan selama 5 tahun lagi, tidak aku membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah dan mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu, dan semua orang ikut serta dengan engkau. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Yusuf mencium semua saudara-saudara itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Sama-sama kita ayat 16. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Demikian perbacaan firman hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita
sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengar warta jemaat di minggu kita hari ini. Salam. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu 20 Februari 2022. Nomor 1, nama Minggu. Nama Minggu kita hari ini, Minggu Seksagesima. Topik Minggu, membalas kejahatan dengan kebaikan. 2, ibadah sekolah Minggu. Kebaktian sekolah Minggu dilaksanakan secara virtual melalui Zoom mulai pukul 13 WIB. Nomor 3, kegiatan gereja secara online. Mengikuti perkembangan yang terjadi kepada jemaat kita dan juga perhalado yang terpapar COVID-19, seluruh kegiatan gereja dilakukan secara online, yaitu ibadah minggu, kebaktian sektor, PHD atau PA, sermon, belajar CD dilaksanakan mulai tanggal 21 Februari sampai dengan 13 Maret 2022. Nomor 4, pelantikan panitia pesta pembangunan. Pada minggu kita hari ini dilaksanakan pelantikan panitia pesta pembangunan tahun 2022 dilaksanakan setelah pembacaan warta jemaat di kebaktian pukul 10 WIB. Nomor 5, kebaktian sektor. Pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022, kebaktian sektor diadakan secara live streaming dilaksanakan pukul 20 WIB. Nomor 6, hasil periodisasi seksi. Dihimbau kepada seluruh seksi yang sudah melaksanakan periodisasi agar menyerahkan hasil periodisasi ke gereja atau melalui dewan masing-masing. Nomor 7, pendaftaran ulang anggota remaja dan Naposo. Sesuai dengan program kerja remaja dan Naposo tahun 2022 dilakukan pendaftaran ulang dan rekrutmen baru anggota remaja dan Naposo Bulung di gereja kita. Maka dari itu kepada remaja dan Naposo agar mendaftarkan dirinya melalui link yang tercantum di warta jemaat. Nomor 8, persembahan bulanan. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan sampai bulan Februari 2022. Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke perhalado sektornya masing-masing. Nomor 9, iuran diakoni sosial. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak
untuk jemaat kita yang sudah melunasi iuran diakoni sosial sampai bulan Februari 2022. Untuk jemaat kita yang ingin membayar iuran diakoni sosial bisa disampaikan ke perhelado sektornya masing-masing. Nomor 10, persembahan amplop resort. Pada hari Minggu tanggal 27 Februari mengumpulkan persembahan amplop resort. Nomor 11, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah tanggal 13 Februari 2022 sebanyak 423 orang. Nomor 12, jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 32 orang, ulang tahun pernikahan 14 keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selama ulang tahun, kelahiran, dan pernikahan periode tanggal 14 sampai 20 Februari 2022. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Amsal 9 ayat 11. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Nomor 13, persembahan bulanan atau tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan atau tahunan minggu ini sebanyak 4 kepala keluarga dengan nilai Rp1.400.000. Nomor 14, persembahan iuran diakoni sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini sebanyak 6 kepala keluarga dengan nilai Rp1.750.000. Nomor 15, keuangan gereja. Huria Rp11.325.000. Pembangunan Rp1.610.000. Pusat Rp698.000. Amplop diakoni sosial Rp2.904.000. Jumlah keseluruhan Rp16.537.000. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaan namanya. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A ke gereja, 1B pembangunan. Dia
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Baik saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, tetap dalam semangat kita dan percaya dalam Tuhan apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Kita yakin dan percaya bahwasan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan selalu menyertai kita. Amin saudara-saudara. Baik, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mengarahkan hati dan pikiran kita di dalam firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Lukas pasal 6 yang saya baca dari ayat 27 sampai ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipi yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau kita cermati dari perkataan atau khotbah Tuhan Yesus di bukit ini adalah mengajarkan bagaimana orang yang percaya berhadapan atau berhubungan dengan orang lain. Ini penting saudara-saudara yang kekasih. Karena memang di dalam kehidupan kita ini tidak terlepas dengan orang lain. Itu sebabnya ada orang mengatakan manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak terlepas dengan orang lain. Dan kita bisa melihat setiap saat, setiap waktu, setiap hari pasti kita berhubungan dengan orang lain. Minimal kita berhubungan dengan anak-anak kita, dengan saudara kita, dengan suami, pada istri dan sanak saudara. Pasti kita selalu mengadakan interaksi sosial. Mungkin kalau yang terakhir-terakhir ini agak sedikit berkurang, oleh karena itulah yang menjadi pergumulan sampai saat ini di tengah-tengah beberapa daerah, yaitu kembali penyebaran virus Omikron ya, yang sebenarnya menurut cerita ini tidaklah sebahaya dengan virus tahun yang lalu COVID-19 varian baru. Tetapi memang katanya kecepatan penyebarannya itu sangat kuat. Dan menurut info katanya ini agaknya lebih pendek masa berlakunya, atau mungkin disebut dengan ada expire-nya.
Jadi menurut para ahli katanya pada bulan Maret ini sampai bulan Maret pertengahan diperkirakan ini itu terus meningkat dan pada akhirnya akan menurun. Itu menurut informasi. Tapi saudara-saudara, marilah kita tidak terlampau mengarahkan hal itu. Yang penting kita prokes dan kita tetap menjaga diri kita, istirahat yang baik, dan kita tetap di dalam persekutuan kita kepada Tuhan, ibadah kita kepada Tuhan. Ini yang perlu dikuat. Karena itulah adalah merupakan imum yang paling besar dalam hidup kita. Percayalah saudara-saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membuat manusia sengsara. Tetapi pencobaan itu selalu ada dalam hidup manusia. Ada. Dalam Alkitab pun, dalam perjanjian lama ada pencobaan. Terus pencobaan. Tergantung bagaimana kita bijaksana dan hidup di dalam kepada Tuhan. Jadi tidak ada yang ditakuti, saudara-saudara yang kekasih. Amin. Tidak usah kita takut atau gelisah, ada kusak-kusuk, gak usah. Yang penting mari kita arahkan hati kita fokus kepada kuasa kasih karunia Tuhan. Karena apa? Karena di dalam Yesus Kristus kita sudah mematrikan, mengukir di dalam Dia ada keselamatan. Di dalam Dia ada kuasa. Di dalam Dia ada sesuatu yang dapat merubah segala sesuatu dalam hidup kita. Dan itu harus kita percaya dalam hidup kita. Nah, inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan, diajarkan kepada orang-orang banyak. Yesus, bagaimana kita mengasihi orang lain. Dengan kata lain, banyak hal tadi dikatakan orang yang mengasihi yang orang lain itu harus sebagai orang percaya memiliki perbedaan dengan orang-orang yang tidak percaya, dikatakan. Karena diperhadapkan, apa jasamu kalau diri seseorang berbuat sesuatu, tetapi contohnya dia tetap mengharapkan sesuatu dari dia, orang lain juga berbuat begitu. Nah, ini dikatakan tadi banyak dari kalimat-kalimat. Bahkan dikatakan agak sedikit, mungkin agak radikal dikata Tuhan di dalam ajaran Tuhan Yesus di sini. Mengapa? Kok dikatakannya kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Itu kan cukup radikal dalam ukuran hidup manusia. Bagaimana saya mengasihi musuh? Dia membuat sakit hati saya. Dia membuat sengsara hidup saya. Dia memberikan ke hidup saya ada sesuatu yang sangat menyakitkan. Apalagi beberapa hal dalam hidup kita. Tetapi kita dikatakan kasihilah. Wow, luar biasa saudara-saudara ya. Kalau kita kaji dari kemanusiaan, wah ini ajaran Tuhan Yesus ini cukup radikal ini. Barangkali di sini dikatakan lagi, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga kepada pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Kan radikal katanya. Tapi saudara-saudara yang kekasih, mungkin kita berpikir, wah ini mengikuti Yesus ini kayaknya dibodoh-bodohi orang. Kayaknya orang-orang kita ini jadi seperti orang yang penonton, tidak ada aktif. Bagaimana mungkin? Kadang-kadang saudara-saudara, di dalam kehidupan kita harus melakukan ini. Itulah yang disebut dengan kehidupan orang Kristen harus tampil beda. Saya katakan, saya istilahkan, orang yang mengikut Yesus dengan benar, ia harus tampil beda. Mengapa kita harus tampil beda? Sama hal seperti kita kan, sering kita kalau kita menampilkan diri kita ataupun ada sesuatu, kita selalu mengatakan, aku harus tampil berbeda. Nggak mau sama bajunya dengan kawan itu. Saya harus memiliki warna baju mode yang agak berbeda dengan orang lain. Atau kadang-kadang kita contohnya di dalam beberapa hal di dalam pekerjaan kita, saya harus menunjukkan kualitas pekerjaan saya yang berbeda dengan orang lain. Ini hal yang positif saudara-saudara dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kita harus tampil beda sebagai orang Kristen. Nah, di mana sebenarnya penampilan orang Kristen yang tampil beda tadi? Apakah soal baju? Apa soal mode rambut? Apa soal yang terlihat di dalam
hal yang terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari, artinya secara materi. Bukan itu saudara-saudara yang hendak Yesus. Tetapi sebagai orang yang percaya, di dalam kehidupan kita, dalam perbuatan kasih kita terhadap orang lain, inilah yang dituntut supaya kita tampil beda. Sehingga apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam ini, jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Jikalau kamu berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jikalau kamu meminjam sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu padanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjam kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Ini saudara-saudara. Nah, untuk itulah di dalam khotbah atau nasihat Tuhan Yesus kepada kita sekarang ini, bagaimana kita meminta dan memposisikan hidup kita sebagai orang Kristen adalah orang yang tampil beda. Tentu tampil beda bukan berarti tampil beda yang seperti saya katakan tadi, itu hanya merupakan suatu pelengkap dalam hidup kita. Tapi yang paling utama, bagaimana kasih kita kepada orang lain, bagaimana kebaikan kita bagi orang lain, bagaimana pengampunan kita terhadap orang lain, bagaimana kita dalam sikap etika kita kepada orang lain, baik kesopanan, baik dalam segala cara pandang kita kepada orang lain, itu harus tampil beda. Karena apa? Karena itulah yang menunjukkan, membuktikanmu adalah orang-orang yang sungguh dah hidup di dalam Tuhan Yesus. Nah, kadang-kadang kita tidak kita perhatikan, tanpa sengaja kita hanya menuntut kepada orang lain, sebaliknya menuntut orang lain. Maunya dikasihi oleh orang lain, maunya kita mau dibantu oleh orang lain, maunya kita selalu diperhatikan saja, gak mau memperhatikan orang. Itu sebaliknya kadang-kadang dalam hidup kita. Maunya kita mendapatkan keuntungan saja, nggak mau kita memberikan keuntungan itu kepada orang lain. Maunya kita selalu dalam hidup kita aman-aman aja. Tapi ketika kita aman, kita tidak menunjukkan bagaimana nilai keamanan itu bagi berkat bagi orang lain. Nah, inilah saudara-saudara yang dituntut dalam hidup kita. Apalagi dalam kehidupan kita selalu dituntut bagaimana iman kita sebagai tampil beda. Itulah kadang-kadang kita hidup dalam suasana kadang-kadang pergumulan pada saat ini, kita harus tetap tampil beda. Iman kita kepada Tuhan. Jangan lebih besar ketakutan kita, kekhawatiran kita daripada iman kita, kepasrahan kita kepada Tuhan. Nah, ini yang kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita. Semua dibawa ketakutan, semua dibawa kekhawatiran, semua kita bawa perhitungan-perhitungan dalam hidup kita. Wah, ini bahaya saudara-saudara kalau kita bawakan begini dalam iman kita mengikut Yesus. Pasti kita akan tidak mengalami damai sejahtera. Nah, saudara-saudara, apakah kita mengalami damai sejahtera sekarang? Nah, kalau kita mengalami damai sejahtera kepada Tuhan, pasti kita merasakan bahwa kita merasa dilindungi oleh Tuhan. Merasa Tuhan menunjukkan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Dan pasti kita dalam hidup kita, kalau kita merasa damai sejahtera, kita tidak akan berhenti berbuat baik kepada orang lain, terlebih kepada Tuhan. Mari saudara-saudara, jangan berhenti kita berbuat baik kepada orang lain. Jangan berubah sedikit pun hidup kita, bahkan harus lebih meningkat dan tampil beda iman kita kepada Tuhan. Karena kita sudah buktikan dalam perjalanan hidup kita bahwasanya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan. Tidak pernah meninggalkan di dalam kehidupan kita. Jangan ada di antara kita selalu menghakimi, itu yang tadi menghakimi. Bahkan kita hakimi Tuhan. Tuhan kalau begitu mengapa Tuhan beri ini? Oh Tuhan kok beri situasi konflik sekarang ini? Kok Tuhan layakkan ataupun biarkan begini? Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan dan memberikan yang buruk. Dalam firman Tuhan mengatakan Allah tidak pernah mencobai manusia
Bahkan Allah tidak pernah mencobai hal-hal yang buruk pada manusia. Tetapi Tuhan memberikan kuasa bagi kita untuk tetap supaya kita percaya dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dalam ayat patik tadi kita, percayalah kepada Tuhan. Jangan engkau mengandalkan pikiranmu. Kalau kita mengandalkan pikiran kita, maka pada akhirnya kita menyalahkan Tuhan. Kalau kita selalu mengandalkan kekuatan kita, padahal jadi kita menghakimi dan menilai perbuatan Tuhan. Padahal itu bukan. Di dalam kehidupan kita memang harus diuji apakah kehidupan kita sungguh-sungguh percaya dan sudah hidup di dalam Tuhan. Itu sebab dalam ayat tadi, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Jadi saudara-saudara, sederhana dalam hidup orang Kristen. Mari kita tetap berfokus kepada Tuhan. Jangan berfokus kepada ini. Ini bisa kita pakai, ini bisa kita pakai, kekuatan kita bisa pakai, tetapi tidaklah melebihi iman kita percaya kepada Tuhan. Pasti kita selamat. Hidupmu dan seluruh isi keluarga kita, karena kita sudah menyerahkan kepada Tuhan. Kita harus percaya dan dalam damai sejahtera kita menerima firman Tuhan hari ini, saudara-saudara. Itu sebabnya dalam keseharian kita, pasti Tuhan akan menuntun kita, membimbing kita dalam kuasa rohnya. Apa yang harus kita lakukan. Dan itulah yang terjadi dalam orang-orang percaya dalam Alkitab. Dia tidak pernah lebih besar mengandalkan kekuatannya daripada imannya kepada Tuhan. Tetapi kita tidak mau mencobai Tuhan dalam hidup kita. Yang sering begitu kita dalam hati kita. Enggak, kita 100% kita percaya Tuhan itu tahu percis. Dan Tuhan itu mengetahui apa pergumulanmu, Bapak Ibu serta saudara-saudara, tahu Tuhan. Tapi Tuhan sudah memberikan dalam firman-Nya bagaimana yang harus kita lakukan. Itu sebabnya dalam kamus orang Kristen tidak ada orang Kristen yang cengeng ya dalam hidupnya. Jangan cengeng. Atau yang disebut dengan selalu hidupnya jadi rendah diri. Dan dia selalu kalau data batak kebim holan nama deli manaritai. Kakola dido si pata hidup orang Kristen ada saya manaritai. Ya cemana lah Tuhan. Aku berbeda dengan yang itu ya. Itu. Kita nggak tahu orang itu lebih rajin. Luar biasa hubungannya dengan Tuhan. Mungkin tiap detik, setiap setengah detik mungkin sudah selalu menyerahkan Tuhan tanpa sedikit pun. Sementara kita kadang-kadang boro-boro kita mau setiap detik, setiap menit, kadang-kadang satu hari pun hanya di waktu makan, di waktu kita mau ada kesulitan, disitulah kita mengenang Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Bagaimana kekuatan iman kita untuk berinteraksi dengan Allah, roh Allah dalam hidup kita? Ini dikatakan. Kalau saya katakan tadi kita berinteraksi kepada manusia, kita harus berinteraksi dengan roh Allah dalam iman kita. Supaya bagaimana? Supaya kita dipenuhi roh Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam hidup ini tidaklah menggoyahkan kehidupanmu bersama dengan Tuhan. Banyak contoh-contoh dalam Alkitab. Iman Abraham, iman Yakub, iman Ayub, iman Daniel, iman daripada Raja Salomo dalam perjanjian baru, para murid, Paulus. Mereka semua mengalami suatu pergumulan hidup, berinteraksi dengan manusia, berinteraksi dengan alam, berinteraksi kepada orang-orang di sekitar dia. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara? Ketika dia percaya dan selalu memberikan hidupnya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan dia selalu menampilkan tampil beda hubungannya kepada Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang terjadi saudara-saudara? Dia sungguh-sungguh mendapatkan buah yang baik.
di tengah kehidupan kita. Puji Tuhan saudara-saudara, kita hari ini dihantar bagaimana kita menjadi orang Kristen yang harus tampil beda. Dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Mengapa kita harus lakukan itu saudara-saudara? Itulah yang dalam ayat tadi. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Mari kita semua menyebutkan, mengatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Hendaklah kamu murah hati. Mari saudara-saudara kita sama-sama menyebutkan kalimat ini. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Puji Tuhan, Tuhan selalu bermurah hati kepada kita. Hari ini Tuhan akan bermurah hati bagi kita semua. Asalkan saudara-saudara selalu tampilkan hidup saudara sungguh-sungguh tampil beda di dalam hubungan saudara kepada orang lain, terlebih ibadahmu kepada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan, untuk saat ini kami memperoleh satu pemahaman, pengertian oleh karena firman-Mu. Biarlah kami sungguh-sungguh ya Tuhan menampilkan hidup kami yang tampil beda sebagai orang percaya. Kami kaya dalam kasih. Kami sungguh selalu bermurah hati dan mau menolong orang lain, menerima orang lain sekalipun banyak kelemahan dan kekurangan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami, iman kami lebih besar, lebih kuat daripada ketakutan kami. Sebab kami sudah mendengarkan ya Tuhan dari-Mu dan melalui firman-Mu bagaimana perbuatan-Mu, keselamatan-Mu, kuasa-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Jauhkanlah dari kami ya Tuhan hati kami selalu menghakimi teman kami, saudara kami. Apalagi kami selalu mungkin menghakimi Engkau ya Tuhan dalam hidup kami oleh karena situasi kondisi dalam hidup kami. Biarlah kami penuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami sungguh percaya bahwa rencana Tuhan bukan rencana kecelakaan, tetapi rencana Tuhan ada rencana kehidupan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan kami mau menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami dan gereja-Mu. Biarlah Tuhan tetap bersama dengan kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami tetap menyerahkan segala pelayanan, terutama untuk sementara akan dilakukan secara online pelayanan semua ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kesungguhan bagi kami, tidak mengurangi hubungan iman kami kepadamu ya Tuhan, sekalipun secara online. Kami harus ya Tuhan berkomitmen, apapun yang terjadi dalam hidup kami harus beribadah kepada Engkau Tuhan. Baik dalam pertanyaan yang akan diadakan setelah hari Selasa secara online, baik dalam ibadah minggu secara online, atau yang lain-lain ya Tuhan. Biarlah Roh Tuhan membimbing kami, memberikan sukacita bagi kami. Jauhkan ketakutan, kekhawatiran dari hidup kami menghadapi apapun dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan sungguh baik. Hari ini kami melihat Engkau memperdengarkan, Engkau bermurah hati bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan bermurah hati bagi kami. Dan kami tidak ragu-ragu Tuhan. Janji Tuhan, Engkau akan memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kami berangkat dari tempat ini ya Tuhan dengan penuh damai, penuh pengharapan besar. Engkau bermurah hati bagi kami. Biarlah kami berikan hati yang penuh roh untuk selalu mengasihi sesama kami, terlebih kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan juga pernikahan. Tuhan semakin memberkati mereka Tuhan. Semakin Tuhan memberikan kekuatan, menambahkan banyak kemurahan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga ya Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan juga bagi
saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan oleh karena sakit penyakit, segala penyakit yang terjadi terakhir ini. Kami percaya Tuhan, itu bukanlah merupakan sesuatu akhir dari semua. Tetapi biarlah Tuhan memberikan kepada kami iman dan percaya. Hanya di dalam nama Yesus kedaman Engkau, semuanya itu akan berakhir. Dan semua jemaat-Mu sembuh. Dan segala sesuatu nama Tuhan dimuliakan. Kami percaya Tuhan. Demikian juga yang hadir di sini Tuhan. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Engkau sudah sejak awalnya membersihkan tempat ini, menyembuhkan kami yang hadir ini. Tanpa satupun ya Tuhan kami terkontaminasi COVID. Kami percaya kuasa Roh Kudus akan mengurapi kami di sini. Sehingga kami pulang tempat ini dengan damai sejahtera. Tanpa ketakutan, khawatir. Sebab kami tahu firman hari ini, kemurahan Tuhan selalu hadir dalam hidup kami. Tolong Tuhan selalu memberkati kami, memberikan iman bagi kami. Tuhan, biarlah Tuhan tetap menyertai dalam pekerjaan kami mulai besok. Apapun kami kerjai ya Tuhan, untuk mencari kehidupan sehari-hari, Tuhan akan bermurah hati bagi kami, akan menyertai, memberikan kesehatan, kekuatan, dan terutama membukakan yaitu berkat-berkat yang berlimpah bagi kami. Kami percaya Tuhan, karena Tuhan sungguh baik dan Tuhan sungguh bermurah hati bagi kami. Biarlah kami ya Tuhan dapat merenungkan kalimat ini supaya kami sungguh-sungguh bermurah hati ya Tuhan bagi siapapun hidup kami. Tuhan, kami juga menyerahkan kepadamu semua persembahan ya Tuhan yang diberikan pada saat ini. Biarlah Tuhan memberkati, biar kami semakin terbuka, semakin yang terbaik kami berikan kepada Tuhan. Bukan saja uang, tetapi waktu kami, hidup kami, perilaku kami hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadilah kami ya Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang bermurah hati, sebagaimana Engkau selalu bermurah hati bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita memuji nama Tuhan, menyambut firman Tuhan ini. Kita bernyanyi dari nomor 399 sambil kita mengumpulkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Pasti akan dituntunnya dekat Tuhan Allahmu. Jangan hatimu berduka,
yakinlah hatimu, pasti kau kan Ya, kita ulangi lagi. Kami silang bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkati persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kekasih, kita sudah menerima berkat Tuhan dan kita percaya firman Tuhan akan membimbing dan mengarahkan hidup kita semua. Mari kita dengan sukacita sepulang dari tempat ini dan kita percaya Tuhan akan memberkati kita semua. Pada saat ini bagi pelayan-pelayan yang melayani pagi-pagi hari dari organis dan juga song leader dan para penatua gereja Sintua dan kami sendiri sebagai uluan gereja mengucapkan bagi kita semua selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan memberkati. Salam. Baik, kita kembali dengan tetap prokes.